Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Novita Andria Safitri dalam diseminasi atau pengimbasan modul 1.4 Budaya Positif CGP Angkatan 9 Tulungagung SMPN 3 Kalidawir. Saya perkenalkan Bapak Subagio sebagai fasilitator dan Ibu Ida Ayumima Maulidia sebagai pengajar praktik. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah SMPN 3 Kalidawir Bapak Joko Santoso SPD, yang kami hormati seluruh jajaran Bapak Ibu Guru SMPN 3 Kalidawir yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada hari ini telah memberikan limpahan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara seminar diseminasi budaya positif di sekolah yang akan dibawakan oleh beliau Ibu Novita Andria Safitri. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya, bawa kita semua dari zaman yang serba salah menuju zaman insya Allah penuh berkah, dan yang kita nantikan syafaatnya min hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara pada pagi hari ini akan dimulai pembukaan, kemudian dilanjutkan menyanyikan lagu wajib, dilanjutkan doa, dilanjutkan acara ini yakni seminar diseminasi, kemudian dilanjutkan dengan penutup. Mengingat waktu yang semakin terulur dan habis, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan Ummul Quran tadi dapat perlancar acara kita pada hari ini. Acara selanjutnya menyanyikan lagu wajib, kepada yang bertugas disilakan. Bapak Ibu Guru dimohon untuk berdiri. Sanalah
Hadirin persilakan duduk kembali. Acara selanjutnya doa kepada yang bertugas disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan lantunan doa-doa tadi membantu lancarnya acara kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, sampailah kita pada acara inti di pagi hari ini, yakni seminar visualisasi budaya positif di sekolah yang akan dibawakan oleh beliau, guru kita, yakni Guru kita Andrea Safri MP. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Kalidawe, Bapak Joko Santoso SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri Kalidawe. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan dapat berkumpul dalam ruangan ini untuk mengikuti diseminasi atau pembahasan modul 1.4 budaya positif dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada masalah apapun. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, semoga kita nanti dapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu guru sekalian, izinkan saya di sini nanti beberapa jam ke depan untuk memberikan sedikit ilmu terkait budaya positif di sekolah. Bapak Ibu sekalian sudah tahu apa itu budaya positif? Sudah tahu belum? Belum tahu. Ya, di sini saya akan memberikan pembahasan saya di modul 1.4 ini terkait tentang budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, tujuan pendidikan. Kita mungkin lupa-lupa ingat. Di sini saya ingatkan lagi tujuan pendidikan kita sebagai pendidik di Indonesia ini apa? Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu pendidik hanya dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kodrat itu ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah di mana posisi kita mengajar. Nah, di situ kita harus mengetahui potensi anak di lingkungan. Mungkin di lingkungan kota dengan di lingkungan desa beda. Apalagi setelah kita di daerah pegunungan, ya. Beda. Cara kita mengajar jangan kita samakan dengan yang di kota. Sudah beda, SDM-nya sudah beda. Kita harus tahu itu. Kita harus mengasesmen dulu. Anak-anak kita itu tipe yang mana ya? Jadi kita tidak bisa sama ratakan. Saya dari kota Bu, saya cara mengajar seperti ini. Terus mendapatkan penugasan di daerah
pikiran pembunuhan, ya. Terus jenengan sebagai bapak ibu guru kekeh dengan prinsipnya kalian. Dulu saya pengajar keren, anak harus malu kepada saya, tidak bisa. Kita tidak bisa membahagiakan peserta didik. Peserta didik tidak bisa merdeka. Kan ini berbicara di Wandara menuntun. Kita hanya menuntun, ya, menuntun mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oke, itu tadi kodrat alam. Kalau kodrat zaman, kita mengikuti zaman sekarang. Kalau kita di era digital, ya kita mengarahkan anak didik kita di era digital. Tidak bisa terus kita itu mengajari anak-anak contoh perkalian. Kalau dulu zaman saya, kalau saya perkalian tidak bisa, sama guru saya di sama dulu itu digepuk itu juga pernah saya. Perkalian kelas 3 SD dulu saya digepuk karena apa? Tidak bisa hafal. Tidak bisa kita samakan dengan kita tahun dulu. Zamannya anak sekarang itu merdeka, anak bisa punya banyak inspirasi. Kita tidak bisa mengangkat mereka sesuai dengan keinginan kita, malah kita mengikuti mereka, kebutuhan mereka. Lanjut. Budaya positif di sekolah. Nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Tugas kita itu berpihak kepada peserta didik, tidak boleh berpihak kepada kita. Bu, saya itu pengennya mengajar itu ya diajari murid seperti itu ya. Jangan seperti itu. Kita tawarkan kepada mereka bagaimana pembelajaran yang mereka senangi, seperti itu. Jangan mereka mengikuti kesenangan kita. Tidak bisa. Berarti kita yang mengekang mereka, menjajah mereka, masih belum merdeka. Tanya kepada mereka bagaimana yang mereka sukai, maka kita mengikuti. Bu, di kelas itu ada berbagai macam keinginannya. Bagaimana kita bisa mengkolaborasikan seperti itu? Itu tugas kita. Tidak bisa anak-anak terus kita harus ikut saya sebagai guru di sini, tidak bisa. Ya, anak belum merdeka. Kita mengajar juga belum merdeka kalau seperti itu. Kalau kita mengajar merdeka, sebenarnya kita rileks menghadapi anak yang mungkin dalam pembelajarannya ruwet, ya, dapat pada kita. Kita seharusnya nggak marah. Kita seharusnya tidak aku pusing. Gimana itu? Enggak. Seharusnya kita lebih rileks, menikmati alur yang merdeka sebagai peserta didik. Lanjut. Konsep utama budaya positif. Jadi di sini nanti Bapak Ibu, saya akan membahas tentang perubahan paradigma belajar. Jadi kita sama-sama persepsi kita samakan tentang merdeka belajar, merdeka mengajar. Jadi yang merdeka bukan peserta didik saja, tapi Bapak Ibu guru juga merdeka seperti itu. Disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu masih mendengar bab ini. Pernah dengar sebelumnya? Belum pernah. Ya, nanti kita belajar bersama-sama. Lanjut. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan tanggung jawab. Jadi sekolah juga berperan aktif ini, menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, seperti itu. Terus perubahan paradigma lagi, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Selanjutnya. Untuk memahami paradigma ini ada suatu aktivitas. Coba Bapak Ibu genggam tangan jenengan semua seperti ini ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Tangan Anda mengapa? Ada temannya jenengan ya, si B itu membuka kepala Anda dengan cara intimidasi boleh, menggoda boleh, menggelitik boleh, memarahi boleh, menawari Anda sesuatu juga boleh. Di tangan Anda ini ada sesuatu yang penting buat Anda. Kira-kira jenengan semua ini kok buka enggak kepalanya sampean ini? Namanya di tangan Anda itu ada sesuatu yang sangat penting. Terus saya itu
menggoda jenengan, menawari jasa sesuatu, Bu, buka itu tangannya, saya ingin tahu. Tak kasih uang nanti, tak ajak healing nanti. Oh, buka enggak? Jenengan buka enggak tangannya? Oke, sudah, terima kasih. Saya tanya, nah ini pertanyaan pertama. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Coba dijawab bila-bila. Kalau tidak, mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Kalaupun kalian panjenengan itu membuka, alasannya apa? Kalau tidak, alasannya apa? Tapi kira-kira kalau sesuatu yang penting, orang lain meminta membukanya, jenengan buka enggak? Dengan apapun, dengan tawaran apapun, oke, tidak saya buka, Bu, karena ini sesuatu yang penting. Walaupun saya ditawarin, walaupun saya dikasih iming-iming, digoda pun saya tidak akan membuka. Oke, yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Itu tadi alasannya apa? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Ini saya minta jawabannya. Kira-kira yang mempunyai kontrol tangan ini siapa? Yang bisa membuka dan menutup? Saya sendiri kan. Orang lain hanya berusaha. Kalau berhasil berarti dibuka. Kalau nggak berhasil kita kokoh dan kita sendiri, orang lain itu gagal, gitu kan? Oke, lanjut. Nah, itu tadi kepala tangan itu tadi seperti halnya gini Bapak Ibu, anak itu jenengan paksa. Kalau tidak karepe dhewe, kalau tidak keinginan sendiri, tidak bisa. Jadi biar mereka seikhlasnya sendiri. Kalian paksa pun kamu harus begini, kamu harus begini. Kalau tidak punya motivasi intrinsik anak, ya tidak bisa. Gitu ya. Sampai mumet, ya bocah mau ya tidak bisa, nggak bisa mengikuti kita, kan gitu. Itu yang membuat guru-guru mumet karena nggak paham. Kita nggak bisa memaksa anak seperti itu. Ya, seperti kegaman tangan tadi. Dan kalau dipaksa diberi apapun tidak mau, ya sudah, jangan dipaksa. Itu hak orang tersebut. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Namanya juga ilusi. Belum tentu, ya. Belum tentu. Ini belum tentu. Ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti kita orang dewasa memiliki hak memaksa orang lain. Tapi orang lain mempunyai hak untuk mempertahankan haknya. Begitu juga dengan siswa. Kita sebagai orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa anak, tapi anak juga mempunyai hak untuk mempertahankan haknya tersebut. Lanjut. Disiplin positif. Nah, ini sudah materi keberapa ini? Yang kedua. Alhamdulillah. Disiplin positif. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Paradigma seperti ini salah. Namanya disiplin itu bukan orang melakukan sesuatu karena takut. Itu bukan disiplin sebenarnya. Disiplin itu kesadaran kita sendiri. Kalau jenengan bisa bilang, itu disiplin. Ditanya, kamu datang pagi dan anak guru. Bu, jenengan datang pagi karena apa? Saya karena takut nanti dimarahi piket. Saya takut nanti ketemu kepala sekolah dimarahi. Itu namanya bukan disiplin. Kalau saya tanya, Pak, kenapa kok datang pagi ke sekolah? Saya punya kewajiban sebagai seorang guru. Itu namanya disiplin. Orang-orang salah memakai disiplin itu patuh saja, tidak. Tapi patuhnya karena eksternal. Takut nanti saya jongkok, atau mungkin nanti kalau datang pagi saya dapat libur.
itu bukan disiplin. Tapi kalau disiplinnya sebagai siswa, saya datang pagi biar saya mengikuti proses pembelajaran lebih siap Bu, biar tidak tergesa-gesa, biar tenang. Nah itu disiplin. Tapi kalau nanti takut kalau ada guru BK Bu disuruh nulis apa itu surat pendek sebagai hukuman, itu anak belum disiplin. Hati-hati di sini dia Bapak Ibu, kalau anak seperti rasa takut berarti mereka belum disiplin. Lanjut. Disiplin adalah ini kesimpulannya kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Tidak ada perintah. Sholat ya sholat, harus pokok, harus disiplin itu. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai adalah profil pelajar Pancasila. Tuh. Ada lanjutnya. Materi yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Nah, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi di sini kita diajari kita itu bisa melihat dunia itu lebih luas. Gak cuma itu saja. Kita bisa memahami orang lain, tidak semaunya di kita. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama survive, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan. Dan kita sebagai guru harus tahu ini dan kita terangkan kepada anak. Anak itu butuh survive, bukan bertahan hidup, ya. Butuh makan, butuh minum, butuh ruang, butuh baju. Kalau anak di rumah tidak bisa terpenuhi kebutuhan yang mungkin di sekolah juga masalah. Di rumahnya dia tidak survive, di sekolah dia tidak bisa mengikuti dengan baik. Itu kita harus tahu dulu latar belakang anak. Jadi anak bodoh itu tidak ada. Mungkin anak malas sekolah bahasa itu ya. Itu mungkin ada beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah itu kita jangan marah-marah dulu. Kalau anak di kelas malas, dia di rumah survive-nya tidak kebutuhan tidak terpenuhi. Penguasaan itu berarti kita butuh apa ya? Di penguasaan kita apa? Penguasaan itu kita diakui gitu. Kita punya kekuasaan di sini. Mungkin menjadi ketua kelas itu penguasaan. Salah satu penguasaan. Terus di kelas dia ditindas siapa? Bullying. Nah, itu berarti dia tidak mendapatkan kebutuhan penguasaan. Itu juga mempengaruhi proses pembelajarannya di sekolah. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai guru tidak boleh domeni yang pintar, domeni yang cantik, domeni yang ganteng, tidak boleh. Nanti ada beberapa siswa yang merasa saya nggak disayangi oleh ibu ini. Jadi kita merasa netral saja dari keluarga seperti itu. Kebebasan, bebas dari sini. Kita sebagai guru tidak boleh mengekang mereka. Kita butuh kebebasan. Uang kita saja kalau ditekan juga tidak mau. Kesenangan, dan kesenangan itu juga termasuk saat kita mengajar anak-anak tidak suka kalau berkondisi selama. Oke, kita ada jalan-jalan. Anak-anak di kelas ini kayaknya bosan jalan-jalan ya. Apa kita keluar saja? Tidak apa-apa. Wah, anak ini kayaknya sering ngobrol. Bagaimana kalau kita mengadakan diskusi? Gitu. Seorang guru harus pintar-pintar pakai metode. Lanjut. Kasusnya gini. Ini ada kasus. Coba nanti kita berpikir bersama apa yang kamu lakukan, apa yang kita lakukan, gitu ya. Ibu Ayu, guru kelas 5, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelas bernama Wahyu. Banyak laporan dari teman-temannya. Wahyu sering meminta bekal kepada mereka dengan memaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ayu, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Wahyu melakukan itu? Jadi slide berikutnya itu ada jawabannya. Sebelum slide berikutnya saya tanya, Bapak Ibu kalau menemukan anak seperti ini, dilapor temannya apa yang jenengan lakukan? Bertanya Wahyu. Terus satu lagi jawaban, kalau menemukan seperti ini, jenengan apa
dilakukan? Marah-marah atau langsung ngeneni Wahyu? Langsung menceramai Wahyu. Kenapa Wahyu kok seperti itu? Kasihan teman gitu. Selanjutnya. Nah ini jawabannya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ayu sebaiknya mencari tahu alasan Wahyu melakukan tindakan tersebut agar mengetahui mana yang sedang berusaha dibentuk oleh Wahyu. Kira-kira survival. Wahyu lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Bisa jadi penguasaan, dia merasa hebat karena temannya menjadi takut dan menjadi takut. Dia merasa teman-temanku menjadi takut dengan saya. Dia merasa berpenguasa. Bisa jadi Wahyu bosan dengan menu bekalnya, sama orang tuanya dikasih itu aja. Kan bisa jadi juga. Terus teman Wahyu jadi memperhatikan Wahyu, termasuk kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita sebagai bapak ibu guru, kalau ada anak yang salah itu jangan langsung dijustifikasi itu salah. Ditanya kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi, seperti itu. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti saya tadi bilang, saya masuk ke sekolah pagi-pagi biar dihukum. Nah, itu motivasi datang pagi. Tapi itu masih motivasi eksternal. Kalau eksternal itu belum disiplin, belum berhasil. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah, nanti saya kalau datang pagi akan dapat reward. Kalau dilihat nanti saya seorang yang yang rajin ya. Itu masih eksternal, belum berhasil juga. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Saya datang pagi itu biar saya itu menjadi orang yang disiplin, memang tanggung jawab saya, kewajiban saya sebagai seorang guru harus datang pagi seperti itu. Itu internal. Nah, sesuatu yang internal itu akan bertahan lama. Tapi kalau yang eksternal seperti itu tidak akan bertahan lama. Seperti itu. Lanjut. Hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Ini ada kasus juga. Jenengan selama ini kepada anak melakukan apa? Melakukan hukuman, sanksi atau konsekuensi. Dia kurang menguasai pelajaran IPA, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru IPA menanyakan pertanyaan, dia jadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya serta dia menjadi gagap. Seluruh siswa di kelas pun tertawa. Guru IPA pun membiarkan kejadian tersebut. Malah dia disuruh maju ke depan kelas dan berdiri karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kelas makin gaduh dan anak-anak tertawa. Nah, ini ada pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan tindakan guru IPA terhadap dia? Tidak setuju. Ya, mengapa? Oh iya, siswa punya alasan, terus memperparah rasa gugupnya. Terus yang kedua, menurut Anda tindakan guru IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Slide selanjutnya. Oke, kita kembali lagi. Kembali ke slide sebelumnya. Benar Bapak Ibu, yang dilakukan guru IPA itu kurang benar. Itu nanti bisa menjatuhkan karakter anak tersebut. Anak tersebut bisa mentalnya bisa kena. Beberapa tahun kemudian masih ingat. Seperti saya cukup kelas 3 SD karena tidak hafal perkalian. Sampai sekarang pun saya juga masih ingat. Itu memori dalam jangka panjang itu kalau hukuman. Hati-hati, jangan memberikan anak hukuman karena itu akan memorinya itu akan panjang. Itu akan memberi kesan negatif bagi anak. Terus benar ini tadi ini apa itu guru IPA melakukan hukuman. Oke, lanjutnya mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Coba Bapak Ibu kita lihat. Pertama, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat dari sekolah. Termasuk apa ini? Hukuman. Coba nanti jawabannya ada di slide berikutnya. Disimpan dulu ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Berjemur di lapangan pukul 12 siang karena ngobrol. Coba kita cek jawabannya benar atau salah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah jenengan-jenengan semua sudah mengetahui mana yang hukuman, mana yang konsekuensi ya. Dan kita sebagai pendidik kalau bisa menghindari hukuman, itu nanti akan berakibat fatal kemudian hari pada peserta didik. Lanjut. Perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini ketambahan restitusi. Ini nanti kita kira sebagai guru apa ya yang harus kita lakukan kepada anak jika melakukan kesalahan. Hukuman itu tiba-tiba, tidak terencana, anak tidak tahu. Saya mau diapakan. Konsekuensi itu terencana, disepakati. Seperti ini. Kalau membuang sampah di sembarangan nanti konsekuensinya menyapu ya, sudah tahu ya. Terus proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kalau restitusi itu kita sebagai guru jika anak mempunyai kesalahan itu tidak dihukum, tidak konsekuensi, tapi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kita ngomong dari hati ke hati biar tahu kesalahannya apa gitu. Beda, tiga ini beda. Terus murid tidak tahu apa yang terjadi. Saya mau kesalahan, saya ini mau diapakan, tidak tahu. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Karena apa? Tetap dihukum dengan konsekuensi dan kesepakatan. Tidak nyaman juga kan? Terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kalau restitusi itu dikembalikan kepada anak. Aku melakukan ini benar atau salah. Terus sebaiknya gimana? Dia yang menjawab sendiri. Seperti itu. Bersifat satu arah. Iya, hukuman bersifat satu arah. Karena tidak tahu. Berupa hukuman fisik atau psikis. Terus kalau konsekuensi, sikap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi lebih ke kembali kepada murid. Lanjut. Restitusi atau posisi kontrol guru. Kita selama ini sebagai apa? Coba kita gali bersama-sama. Yang pertama penghukum. Penghukum ini adalah seorang guru itu ya. Kalau anak salah ya dihukum. Kamu salah, kamu harus melakukan ini. Seperti itu jawabannya. Pembuat merasa bersalah. Kalau penghukum bahaya Bapak Ibu, bahaya. Ini akan menciptakan masalah baru Pak. Mungkin anak sakit hati itu malah tidak menghormati kita. Itu bisa. Pembuat merasa bersalah seperti ini. Ada murid datang terlambat gitu ya. Datang terlambat. Kenapa kamu datang terlambat? Kamu apa tidak kasihan ibu guru? Nanti ibu guru dimarahi loh sama kepala sekolah karena gara-gara kamu datang terlambat. Nanti ibu guru tidak dikira tidak mengajari kamu kedisiplinan. Bahasa seperti ini juga bahaya. Ternyata bahaya karena merasa kesalahan saya. Jadi karena saya ibu guru kena hukuman. Itu bahaya juga, membuat mental anak down. Terus teman, menjadi teman itu juga ada bahaya juga. Ayolah, bantu ibu guru. Kalau kamu ibu guru aja, ya tolonglah perhatikan. Nanti kita bermain bareng setelah ini, itu bahaya. Bahayanya apa? Anak itu menjadi kepada kita itu menjadi apa ya? Muja, seperti itu. Pemantau itu hampir sama dengan penghukum, tapi pemantau itu punya bukti. Kalau ada anak terlambat sekolah, hari ini hari Senin, sepatumu kok warnanya kok merah. Bagaimana ini ya? Seperti itu. Kalau manajer, kita seharusnya sebagai manajer. Kalaupun anak itu salah, itu kita dudukkan. Kita tanya, mengapa kamu terlambat sekolah? Contoh itu terlambat sekolah ya. Kenapa kamu terlambat sekolah? Terus biar kamu tidak terlambat bagaimana? Apakah kamu bisa memperbaikinya? Itu sama manajer. Dengan bahasa seperti itu juga. Tidak bahasanya tidak keras, tidak melengking tidak. Itu soal manajer. Lah, kita itu di era merdeka belajar dan mengajar ini, kita harus bisa menjadi seorang manajer. Kita harus menjadi seorang guru BK juga. Itu kita tidak terus karutan. Kamu gini. Belum tentu itu menyelesaikan masalah. Malah menambah masalah.
Lanjut. Posisi kontrol guru seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah. Dan nanti kalau orang berperasaan, anak itu buruk. Saya membuat orang lain kecewa. Bahaya itu. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya, seperti itu. Itu langsung kena mental itu. Wah, ini saya kok dimarahin gitu. Ayolah, lakukan demi bapak, demi ibu, sebagai teman. Manajer itu memberikan solusi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dikembalikan ke anak, uji anak yang memberikan solusi itu. Kita cuma menjawabnya saja agar mereka dapat menjawab permasalahannya. Lanjut. Kasus 1, ada kasus lagi ini. Pada hari Senin, Pak Abu tidak masuk sekolah dan digantikan oleh Ibu Cika. Ibu Cika baru 1 tahun menjadi guru di sekolah tersebut. Beberapa murid perempuan Diana dan Nuran menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Biasanya kalau guru baru kan, kalau anak-anak itu malah dibully. Bukan anak dibully, tapi gurunya dibully. Dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Cika. Bu Cika mencoba menyapanya dan berkata, ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Kalau bantu ibu ya. Namun Diana dan Nuran malah tertawa, tidak menghiraukan, terus tidak mengerjakan dan malah mengobrol. Namanya guru baru, kadang dia itu menjadi bahan apa? Bercandaan ya. Terus lanjut. Kasus 2. Coba lanjut. Lanjut lagi. Oh, langsung dibahas saja. Kembali ke kasus 1. Oke. Menurut Bapak Ibu, dari kasus ini bagaimana si Ibu Cika itu termasuk posisi kontrol apa tadi? Teman ya, sebagai teman. Ayolah, tolong bantu ibu seperti itu. Ini nanti anak ini nanti seharusnya direstitusi, namanya. Direstitusi itu dipanggil di ruang guru atau dipanggil ke ruang kepala sekolah, nanti direstitusi. Dan apa itu restitusi? Nanti kita bahas di belakang. Lanjutnya, Anto dan Nino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba mereka bertengkar adu mulut. Dino pun emosi dan mengadakan kontak fisik dengan menarik kemeja Anto. Sampai 3 kakinya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah menenangkan keduanya. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah itu? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya sangat marah kalau melihat kancing baju saya copot. Ibu Suti kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing baju Anto yang lepas? Lanjut. Dino berpikir, wah tidak tahu Bu, saya lihat kembali mungkin ya Bu. Bu Suti menjawab, bagaimana kalau kamu menjahitnya? Mana saya tahu menjahitnya kok. Apakah kamu bersedia belajar menjahit? Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui. Dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit memperbaiki kemeja Anto. Pada jam pulang mereka berdua terlihat sudah akrab dan baikan. Nah, kira-kira ini yang dilakukan Bu Suti sebagai kepala sekolah itu posisi kontrol guru apa? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, seperti itu seharusnya sebagai guru. Tidak langsung, kamu salah nih? Enggak. Jadi kita berusaha masalahnya, terus bagaimana kamu mengambil posisi di situ, bagaimana cara memperbaikinya, dan itu kita tidak memberikan hukuman dan atau sanksi atau konsekuensi. Jadi yang memberikan yang tadi Dino sendiri kan. Dino tidak merasa dipaksa sama Ibu Suti.
Karena Dino tahu kalau Dino bersalah. Lanjut. Materi yang keenam, alhamdulillah sudah yang keenam ini, keyakinan kelas. Pernah mendengar keyakinan kelas Bapak Ibu? Belum pernah ya? Ini yang terbaru, memang baru keyakinan kelas. Ini sebenarnya sudah dilakukan di sekolah kita. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama-sama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Itu artinya. Nanti saat berikutnya lebih paham lagi. Next. Begini Bapak Ibu, lebih enaknya memahami. Keyakinan kelas itu sama seperti peraturan kelas, tapi berbeda. Berbedanya apa? Yang pertama, peraturan kelas itu yang membuat itu kadang sekolahan, kadang kita tidak melibatkan anak. Tapi kalau keyakinan kelas yang membuat anak, yang menjalankan anak, dan yang konsekuensi juga anak sendiri. Jadi tidak merasa dipaksa. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata dilarang, jangan, tidak boleh, tidak boleh. Keyakinan kelas itu bahasanya harus positif, tidak boleh bahasa negatif. Dilarang membuat sampah di kelas, tidak boleh. Jadi kalau ada pertanyaan, ada aturan dilarang membuang sampah, berarti artinya menjaga kebersihan. Tidak boleh berbohong, berarti keyakinan kelasnya berbunyi jujur. Seperti itu, tidak boleh keyakinan kelas berkonotasi negatif. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Dilarang melakukan kekerasan, itu bisa jadi keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Gunakan masker, jadi menjaga kesehatan. Ini masih konotasinya masih negatif, kalimat seperti itu. Terus keyakinan kelas jangan banyak-banyak. Tidak ada, 7 paling banyak. Tidak usah banyak-banyak. Nanti anak-anak susah untuk menghafal, anak-anak juga susah untuk melakukan. Nanti kalau ada kesalahan, anak-anak tinggal dikembalikan. Bagaimana keyakinan kelasmu? Ada tidak? Kamu melanggar apa tidak? Seperti itu. Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. Tadi sudah saya terangkan ya. Keyakinan kelas berarti tidak terlalu banyak. Semua warga kelas ikut berkontribusi. Jadi nanti di slide berikutnya saya akan menunjukkan proses saya melaksanakan keyakinan kelas. Next. Contoh penerapan keyakinan kelas. Ini nanti Bapak Ibu melihat video ya. Bisa sambil
biar menuliskan satu keyakinan. Baik Bapak Ibu, itu anak-anak saya kasih post-it satu persatu untuk menuliskan keyakinannya sendiri-sendiri, lalu ditempelkan di kertas di depan. Itu nanti kan ada yang sama. Nah, tugas saya nanti, kita sebagai pendidik itu membantu mereka untuk menyeleksi keyakinan yang akan dilakukan itu menjadi beberapa keyakinan. Beberapa keyakinan kita jelaskan satu persatu biar kita tahu apa yang harus kita kerjakan atas keyakinan itu. Bapak Ibu, ini bisa diskip aja dulu. Ini kan penjelasan dari berapa tadi? 6 dari 30 kesepakatan
kelas atau keyakinan kelas itu diambil 16. Setelah itu kita sebagai pengajar, sebagai guru di situ, sebagai wali kelas ya menjelaskan per item, maksudnya gini loh, biar mereka paham ya. Sudah dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Semoga bisa dilaksanakan di kelas masing-masing. Selanjutnya, next. Segitiga restitusi yang saya katakan tadi, saat kita ada masalah kita jangan melakukan tindakan yang membuat kita dan orang lain merugi. Jadi kita itu ada bahasa restitusi, di pendidikan ada bahasa restitusi. Jadi kalau jenengan itu ada masalah dengan siswanya jangan bilang gini, bengkakan itu anak, hukuman itu anak, jangan dengan kalimat restitusi. Coba anak itu jenengan restitusi Bapak Ibu gitu. Ini bahasa yang baru tapi sudah diakui di pendidikan. Jadi Bapak Ibu anak itu ada masalah, coba restitusi gitu ya. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan restitusi itu next. Ini tujuannya dulu ya. Guru membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi anak setelah melakukan kesalahan itu jangan semakin mereka merasa bersalah. Harusnya semakin mereka itu bisa memperbaiki kesalahannya. Terus guru membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Jadi yang mengevaluasi itu anak sendiri, bukan kita. Anak mengevaluasi dirinya, salah tidak biasanya? Gitu. Memberikan penawaran bukan paksaan. Kita tidak memaksa. Kamu harus begini, tidak. Kita memberikan penawaran. Lanjut. Nah, kelihatan tidak. Segitiga restitusi itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kalau ada anak ini nanti ada videonya, ya saya terangkan dulu. Nanti kalau videonya panjang bisa di skip gitu ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Itu pertama anak kita dudukkan, kita panggil, jangan dimarahi. Apa yang kita lakukan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita menstabilkan identitas. Nah, apa yang terjadi? Setiap orang itu pasti punya kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, gitu. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Banyak orang yang melakukan kesalahan. Dan itu kan anak semakin nyaman. Dengan nyamannya anak terbuka. Terus kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan. Mengapa melakukan itu? Apa alasanmu? Seperti tadi kepala dibuka tadi, kita pelan-pelan membuka itu ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Nah, coba ada cara lain nggak selain itu? Kalau bertekan, ada cara lain nggak selain bertekan? Itu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu menjaga apa? Kerukunan. Ya, di sini kamu menjaga kerukunan enggak? Di situ. Kita kembalikan kesepakatan kelas tadi. Biar anak itu tahu, oh, saya telah melanggar kesepakatan kelas. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu kan kita cuma menonton tadi. Seperti KHD, Diajar Dewantara. Kita itu sekarang mengikuti Diajar Dewantara. Kurikulum Merdeka itu mengikuti filosofi Diajar Dewantara. Kalau jenengan Bapak Ibu guru ingin tahu kurikulum Merdeka, jenengan baca filosofi Diajar Dewantara. Di situ sudah ada di situ. Jadi lebaran lain saja sudah memakai Diajar Dewantara. Kenapa kita harus sekarang? Ya, karena alhamdulillah kita tidak terlambat memakai filosofi Diajar Dewantara. Baik. Di sini, ya, di sini kita belajar sebagai segitiga restitusi. Terus, next. Tahapan segitiga restitusi, nah, sudah ya. Sudah saya jelaskan menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nak, gitu. Lanjut. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kan tadi ini terkait dengan apa? Punya alasan. 5 kebutuhan dasar. Mungkin dia ingin disayang, diperhatikan. Kita balik di situ. Mungkin dia penguasaannya belum terpenuhi ya. Kita balik di sini. Terus
Bagaimana kamu bisa lebih tertib lagi biar pulang ke sekolah. Baik Rani, ibu bertanya, kamu hari ini datangnya terlambat? Saya tidur terlalu malam karena saya bermain HP lupa waktu. Kamu tidur jam berapa? 12. Jam 12 malam baru tidur. Kamu kesiangan. Kamu itu perbuatan yang betul. Perbuatan yang salah. Seharusnya kamu oke. Sekarang kamu harus bisa menata waktunya belajar, boleh main HP, ya, waktunya. Jadi kamu harus lagi, ya. Apakah kamu akan sesuai dengan sesuatu yang Tidak, Bu. coba kamu apa keyakinan kamu? Baik, coba sebutkan Disiplin, datang tepat waktu dan menjaga kebersihan kelas. jadi hari ini kamu melalui baik. Oleh sebab itu kamu kedepannya harus lebih kelas Ya, Bu. dibaca lagi, kamu harus berusaha untuk lebih lagi. Oke, untuk memperbaiki apa yang kamu lakukan? Memasang alarm jam 6 pagi. Jadi jangan memasang gitu. Ya. Kamu mulai kapan? Nah, ini Bu. 9. Ya, dipasang alarm ya, Ya, biar tidak kesiangan. Kedepannya disiplin lagi, biar sekolah juga tidak terganggu, jalan kamu juga tidak biar selamat ya, terburu-buru bahaya. Saya sekarang Baik Bapak Ibu, bagaimana hasilnya? Itu mungkin karena latar belakang saya ya, saya agak keren gitu ya. Sebenarnya restitusi itu sebenarnya nggak senyum. Bagaimana? Kenapa gitu? Karena mungkin ya saya kurang mungkin ya, kurang senyum. dari sananya ini. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mengadakan restitusi kepada anak, tolong dengan bahasa yang halus, senyum gitu ya. Anak biar tegang. Kenapa nak? Selamat itu, Bu. Ini SMP loh. Apa bisa kita seperti itu kepada anak? Bisa. Karena kebutuhan manusia ada 5, salah satunya kasih sayang. Enggak. Kenapa kamu datang terlambat? Kenapa kamu begini? Anak itu kalau di usia SMP, apalagi SMP, kalau kita pakai metode seperti itu semakin membenci kita. Kita buat keluarga saja, kita buat menjadi anak kita, menjadi saudara kita. Kenapa? Bukan lebay. Apalagi di usia SMP, usia yang matang seperti ini, itu perlu. Lanjutnya, sudah menutup Bapak Ibu. Alhamdulillah. Dapat ilmu banyak ya hari ini ya. Semoga kita dapat menerapkan ini semuanya di kelas kita masing-masing, terus umumnya di sekolah kita bisa melaksanakan budaya
positif. Penutupnya, dalam penerapan program disiplin positif, guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manager. Jadi saya terangkan di sini Bapak Ibu, kita belajar menjadi seorang pemimpin yang menjadi among manager. Kalau bisa dihindari sebagai penghukum, sebagai rasa bersalah, pengontrol, itu tolong Bapak Ibu. Kita belajar sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi kita tidak selalu mendikte mereka, biar mereka merdeka dengan dunianya, biar kita juga merdeka gitu. Jadi setelah materi ini saya berharap setelah diseminasi ini Bapak Ibu dengan keyakinan kelas, dengan restitusi tadi ya. Jadi hindari kata-kata anak itu di BK saja, jangan direstitusi. Nanti kalau apa itu restitusi? Nah, jangan Bapak Ibu sudah mendapatkan diseminasi ini bisa diterapkan kepada yang lain. Oh, restitusi itu memiliki 3. Nah, tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan dengan bahasa yang lembut, tidak santun, menjadi keluarga bagi kita dan peserta didik. Oke, baik. Next, apa lagi Mbak? Oh, teknologi. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah, kembali ke slide awal saja sebagai latar. Alhamdulillah Bapak Ibu, diseminasi atau pengimbasan modul 1.4 ini di guru pemberian ini tentang budaya positif berjalan dengan lancar. Ibu moderator mungkin ada tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya atau masih bingung terkait apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Novita, bisa disampaikan dan dipertanyakan. Silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Martin Darahaya. Di sini saya menjadi guru matematika. Jadi saya bertanya dari penjelasan tentang budaya positif, apa sih sebenarnya pentingnya kita menciptakan budaya positif di sekolah? Terima kasih Ibu Melati atas pertanyaannya. Jadi tadi mendengarkan dengan sesama. Jadi pentingnya budaya positif di sekolah. Dari pemaparan saya dari awal sampai akhir tadi jelas-jelas penting. Itu karena akan menumbuhkan karakter positif bagi anak. Karakter positif yang bagaimana? Karakter positif yang internal, bukan eksternal. Kalau nanti anak-anak itu dikatakan disiplin, ya berarti anak-anak itu tumbuh dari kemauan sendiri, bukan kita menghukum mereka atau mereka takut dengan hukuman atau mereka pengen dipuji. Tidak, tapi kan ada motivasi bilang manusia dan juga kan takut hukuman, pengen dipuji, dan satunya kesadaran diri. Nah, kita menciptakan sekolah ini itu berkarakter, terutama berkarakter profil pelajar Pancasila, gotong royong, mandiri, boleh kritis, gitu ya. Beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Esa, dan lain sebagainya. Jadi penting Bapak Ibu ya, kita berusaha di sini sebagai pendidik itu menciptakan lingkungan yang positif, budaya yang positif, akan menciptakan generasi-generasi anak bangsa yang baik ke depannya. Terima kasih. Satu lagi pertanyaan atau cukup? Satu lagi. Satu lagi monggo.
Terima kasih Ibu Dona. Yang termasuk budaya positif di sekolah kita. Alhamdulillah Bapak Ibu, ternyata Kajerengan ini sudah melaksanakan budaya positif, tapi belum tahu itu termasuk budaya positif. Sekarang kita punya kebiasaan sebelum sampah salam, kebiasaan sholat duha, kebiasaan sholat duhur, literasi. Nah, itu termasuk budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Alhamdulillah sekolah kita sudah mengetahui hal tersebut. Bisa dikembangkan lagi Bapak Ibu. Setelah ini kita melanjut program atau bagaimana agar mendapatkan budaya positif yang intrinsik kepada anak. Mungkin selama ini anak saya sholat duha, takut nanti kalau di absen sama guru agama seperti itu. Kita menyampaikan di sini bagaimana anak itu sholat duha karena kemauan sendiri. Oh sudah jadwalnya, tanggung jawab saya begitu. Terus begitu juga literasi biar menjadi sebuah kebudayaan, kebiasaan bagi anak kita di sekolah ini. Terima kasih seperti itu. Mungkin cukup Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa di luar diseminasi ini. Selanjutnya dari saya, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Alhamdulillah Bapak Ibu guru sekalian, materi yang sangat luar biasa dengan pemateri yang sangat istimewa sudah tersampaikan kepada pendiri ini. Mungkin kita memberikan closing statement untuk acara pada hari ini. Oke, saudara kita para pengunjung acara di pagi hari ini, jika ada kurang berkepentingan, yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa foto bersama terlebih dahulu ya Ibu untuk pengambilan dokumentasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Salir Buana, SPD. Di sini saya sebagai pengajar pendidikan agama Islam. Nah, jadi untuk seminar diseminasi dari Bu Novita pada pagi hari ini sangat menginspirasi saya, yang mana ini menjadi salah satu seminar pertama dan menjadi wawasan bagi guru yang ada di sekolah ini. Kemudian untuk penyampaian sangat jelas dan bisa untuk menginspirasi, kemudian bisa dipraktekkan kepada para siswa atau peserta didik. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat ya sini? Alhamdulillah sehat ya. Kita lihat dulu. S3 juara. S3 juara. Oke, terima kasih. Dari ini Ibu Guru mau menyampaikan tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu seperti dengan aturan kelas, tapi berbeda. Bedanya apa? Kalau aturan kelas kamu tahu seperti apa? Coba aturan kelas yang kamu tahu. Contohnya, dilarang memakai topi di dalam kelas. Satu lagi cowok, kamu dilarang membuat sampah sembarangan. Nah itu kalimat tidak boleh, kalimat dilarang, kalimat jangan. Kalau di keyakinan kelas itu hindari. Jadi contoh gini, dilarang berbohong. Jadi keyakinan kelasnya ditulis dengan jujur, gitu ya. Jadi tidak boleh keyakinan kelas itu ditulis jangan, ditulis dilarang. Nah, keyakinan kelas ini adalah aturan dalam kelas, tapi hasil musyawarah kalian bersama. Jadi yang menentukan kalian, yang
menjalankan kalian. Dan jika ada yang melanggar, maka kesepakatan kelas sanksinya apa? Beda dengan peraturan. Kalau peraturan kadang kalian mendapatkan secara sudah ada, gitu kan? Kalian tidak menjalankan. Nah, itu nanti akan mendapatnya mungkin kalian tidak bertanggung jawab. Kenapa? Waktu sudah aturan, saya tidak ikut di dalamnya, ya kan? Nah, kalau keyakinan kelas itu kalian yang membuat, kalian yang melaksanakan, dan kalian juga yang menjalankan konsekuensinya. Paham? Oke. Jadi ini nanti saya kasihkan satu anak, ya. Ini nanti saya bagikan. Tulis satu keyakinan kelas. Aturan di dalam kelas ini. Silakan mau tulis apa, ya. Tapi tidak boleh kata dilarang, kata jangan, kata tidak boleh. Hindari kata-kata negatif. Pakai kata-kata positif. Yang saya contohkan tadi, tidak boleh mencontek. Berarti sama dengan jujur. Tidak boleh membuang sampah di kelas. Berarti menjaga kebersihan. Seperti itu, paham? Paham ya? Ini nanti setelah ditulis semua, ditempel di sini. Semua satu kelas, ditempel yang rapi. Namanya keyakinan kelas, nanti saya ambil beberapa. Mungkin ada yang sama. Saya ambil satu. Ya, seperti itu. Paham? Paham ya? Oke, terima kasih. Saya bagi. Baik anak-anak, terima kasih atas keyakinan kelas yang kalian tulis. Ini ada keyakinan kelas sebanyak 30 keyakinan ya. Jadi ini nanti saya pilih beberapa. Saya pilih beberapa untuk menjadi keyakinan kelas kamu yang kamu kesepakati bersama dan harus kalian laksanakan secara tanggung jawab. Oke. Ibu periksa dulu ya. Baik anak-anak, alhamdulillah ibu guru sudah menemukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 keyakinan kelas perwakilan dari keyakinan yang kalian tulis dalam kelas ini. Kenapa saya ambil 6? Ada beberapa yang sama, banyak yang sama. Berarti keyakinan kelasmu ini banyak yang sama, berarti apa? Siap untuk menjalankan ya. Yang pertama ingat, menjalankan piket kelas. Keyakinan ini coba kita renungkan. Berarti yang piket hari ini yang terjadwal di kelas harus bertanggung jawab. Setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Ada? Oke. Kita sepakati. Baik. Untuk keyakinan kelas yang kedua yaitu menjaga nama baik sekolah. Siapa yang menulis ini yang merasa ibu angkat tangan? Contohnya, berikan satu contoh saja. Coba namanya siapa? Risma Aulia. Maksudnya menjaga nama baik sekolah seperti apa? Menjaga perilaku di lingkungan masyarakat ya. Jadi kalian di luar sekolah ini juga menjaga nama baik sekolah ya. Tidak boleh membuat apa? Kerusuhan gitu ya. Oke. Terima kasih. Lanjut. Yang ketiga, disiplin waktu. Coba disiplin waktu. Maksudnya apa? Mas, kamu yang pakai topi. Contohnya apa? Disiplin waktu. Pada waktu pelajaran tidak boleh makan, soalnya makan ada jamnya sendiri di waktu. Oke, paham? Ada lagi contoh perempuan, kamu
disiplin waktu. Namanya siapa? Ninda. Oke. Disiplin waktu contohnya. Tidak keluar kelas saat guru mengajar ya. Tapi kalau pengen ke toilet boleh ya. Maksudnya mungkin jalan-jalan keluar kantin gitu ya. Ada waktunya sendiri. Oke, terima kasih. Selanjutnya bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini mungkin kalau ada tugas kerjakan ya. Kalau ada membuat mading di kelas, semua satu kelas bertanggung jawab, gitu ya. Kalau ada kebersihan kelas, semua juga tanggung jawab. Sepakat? Ada tambahan lagi tanggung jawabnya apa? Piket. Nah, namanya siapa? Rizka. Piket. Nah, mungkin di kelas ini piketnya kurang tanggung jawab ya. Mulai dari keyakinan kelas ini silakan yang bertugas piket bertanggung jawab karena ini keyakinanmu sendiri ya, bukan peraturan yang disediakan kamu tinggal lakukan, tapi ini adalah kesepakatan kamu satu kelas. Selanjutnya memakai atribut lengkap ya. Selain keyakinan kelas ini juga keyakinan sekolah ya. Sekolah juga memberikan aturan kalian harus memakai atribut lengkap. Yang terakhir, selalu berkata baik atau sopan kepada sesama. Nah, ini contohnya bagaimana? Berkata baik dan sopan ini bagaimana? Coba kamu, namanya siapa? Sela. Menurut kamu bagaimana ini? Keyakinan kelas yang terakhir ini. Berkata baik atau sopan kepada sesama. Oke, lebih tepatnya kita tidak boleh bullying ya. Bullying untuk apapun ya. Kita tidak boleh bullying di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat ya. Diawali dari kelas kita harus membudidayakan perilaku sopan santun. Oke. Dari keenam keyakinan kelas ini, apakah ada yang tidak setuju? Setuju. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu. Semuanya sudah ya. Jadi dari keyakinan kelas ini mohon mulai saat ini keyakinan kelas ini ditempel di kelas kalian, dibaca, dipahami, dan dipraktekkan. Jika ada yang melanggar, konsekuensi kembali ke kelas. Ya, konsekuensi kembali ke kelas. Jadi bukan berbentuk aturan yang kalian harus kerjakan tanpa kesepakatan kalian. Keyakinan kelas, saya ulangi lagi, ini kesepakatan kalian. Kalian bertanggung jawab, kalian yang melaksanakan, dan tolong ini dihayati benar. Ini adalah tanggung jawab saya sebagai warga kelas 9D. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Rahmawati dari kelas 9D SMP Negeri 3 Kalidawir. Berkat adanya program keyakinan kelas ini menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri saya sendiri tanpa adanya paksaan apapun. Dan program ini membuat saya lebih disiplin, tepat waktu, dan menjadi personal yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Adwan Nabil dari kelas 9D dari SMPN 3 Kalidawir. Dengan adanya program keyakinan kelas ini membuat saya lebih bertanggung jawab dan disiplin karena keyakinan kelas ini sudah disepakati oleh satu kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.